اللهم اجعل علينا صلاة قوم أبرار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memuji hanya kepada Allah, meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memohon ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah menghendaki hidayah kepada seseorang, tidak akan ada yang mampu untuk menyesatkannya. Dan jika Allah menghendaki kesesatan kepada seseorang, tidak akan ada yang mampu untuk memberikan hidayah kepadanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua santri, dan juga para santri yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita beberapa hari melaksanakan kegiatan dengan mendengarkan beberapa tausiah dari para asatidzah, dan kembali hari ini dengan izin Allah kita dikumpulkan dan kami bersama-sama dengan Mudir Sanawiyah Ustadz Hamzah dan juga Kepala Pondok Pesantren Persatuan Islam 153 Al-Firdaus Ustadz Abu Abdurrahman dan para asatidzah serta disaksikan juga oleh para murabi dan murabiyah. Sesuai dengan yang sudah diberitahukan sebelumnya, bahwa insya Allah hari ini kami mau mengumumkan tentang hasil belajar para santri, walaupun tidak secara langsung bertemu di pondok pesantren, namun insya Allah tidak akan mengurangi kebahagiaan, ketenangan, dan kekhidmatan kita, walaupun pengumuman tentang hasil belajar para santri itu dengan melalui virtual seperti hari ini. Mudah-mudahan para orang tua santri tetap bisa menyaksikan dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan ada dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta santri yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ingin mengucapkan jazakumullah khairan kepada ayah dan ibu, orang tua santri yang sudah bekerja sama dengan kami dalam rangka melaksanakan pembelajaran di rumah, memberikan pendidikan, memberikan pembimbingan dan pembinaan kepada putra-putrinya di rumahnya masing-masing. Insya Allah semua itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayah dan ibu serta para santri yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, setelah kami mengadakan musyawarah bersama seluruh asatiz, murabi dan murabiyah tentang kenaikan kelas, baik untuk kelas tahfidzul Quran atau kelas tajhiziyah
kelas 7 dan kelas 8. Dan juga kami membicarakan serta mendiskusikan dan mendengarkan laporan-laporan dari para asatidz dan juga murabi tentang hafalan Quran, hasil daripada muhadarah, kelas tahfidzul Quran, kelas 7 dan kelas 8. Kita bersyukur alhamdulillah, walaupun guru-gurunya adalah ayah dan ibunya, kami mendapatkan laporan yang positif bahwasanya para santri mampu memposisikan dirinya sebagai santri yang baik, santri yang sejati, dan ayah dan ibunya juga bisa memposisikan sebagai guru yang sejati di rumahnya masing-masing. Jazakumullah khairan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan pahala ganjaran yang banyak di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semua santri dari hasil musyawarah kami dinyatakan naik kelas. Dan hari ini santri-santri akan diumumkan nama-namanya dari mulai kelas tahfidzul Quran, kelas 7 dan kelas 8 oleh wali kelasnya masing-masing. Ayah dan ibu dan juga para santri, insyaallah mulai besok santri kembali libur. Tidak ada kegiatan belajar mengajar melalui virtual, tidak ada laporan-laporan hasil belajar di rumahnya masing-masing, dan ayah dan ibunya juga bisa rileks. Dan tapi kami sangat mengharapkan agar tetap membimbing, membina, dan jangan lupa tetap sholat berjamaah dengan ayah, ibu, dan juga para santri. Dan anak berbahagia mendapatkan laporan dari para orang tua bahwa santri-santri di Al-Firdaus mampu untuk menjadi imam di rumahnya masing-masing, terutama untuk RG. Alhamdulillah, mudah-mudahan putra-putri ibu tetap dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan juga menjadi pemimpin-pemimpin orang-orang yang beriman di masa yang akan datang. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Besok libur sampai insyaallah tanggal 21 Zulhijjah atau tanggal 12 Juli 2020. Dan insyaallah mulai tanggal 22 Zulqa'dah, maaf tadi bukan Zulhijjah, Zulqa'dah, mulai tanggal 22 Zulqa'dah 1441 Hijriah atau tanggal 13 Juli 2020, insyaallah seluruh santri akan masuk untuk mengikuti tahun ajaran baru. Mulai tanggal 22 Zulqa'dah 1441 atau 13 Juli 2020 mulai masuk untuk tahun ajaran baru. Dan pada saat itu ana memberitahukan kepada seluruh kelas tahfidzul Quran atau tahjiziyah yang baru, tahjiziyah yang baru, dan juga kelas 7 yang baru, mulai tanggal yang tadi disebutkan adalah masa ta'aruf. Nanti insyaallah akan dilaksanakan ta'aruf, namun tentu sehubungan dengan wabah ini masih saja belum normal dan kami masih belum bisa mengikuti new normal system untuk di pondok pesantren ini. Demi keselamatan dan kesehatan para santri, ana masih belum bisa mengumumkan kepada para orang tua santri dan santri agar masuk pada tanggal tersebut. Insyaallah tanggal 22 Zulqa'dah atau tanggal 13 Juli mulai tahun ajaran baru dengan ta'aruf, namun sistem yang berbeda, yaitu tetap para santri berada di rumahnya masing-masing, dengan insyaallah tidak akan mengurangi kualitas dari kegiatan ta'aruf tadi, yaitu
nanti kami akan memberitahukan, bisa dengan menggunakan Google Meet atau dengan program yang lain. Insya Allah kami akan beritahukan, sehingga pada saat ta'aruf nanti insya Allah dengan semua santri, terutama kelas tahfidzul Quran yang baru dan kelas 7 yang baru, insya Allah akan diadakan ta'aruf baik dengan teman-teman di kelas 8 dan kelas 9 ataupun ta'aruf dengan para asatidzah dan juga para murabi yang berada di pondok pesantren. Mudah-mudahan para santri dan juga para orang tua santri bisa memakluminya dalam keadaan seperti ini. Sedangkan untuk rapat orang tua santri baru kelas 7 yang biasanya sesudah ta'aruf dilaksanakan rapat orang tua santri kelas 7 baru di pondok pesantren ini dengan penuh keakraban sambil silaturahim. Namun jika saja kami belum bisa melaksanakannya, Masya Allah, kami mungkin tidak secepat itu harus bertemu dengan para orang tua santri di pondok pesantren ini. Insya Allah untuk rapat orang tua santri, kami akan mengumumkan selanjutnya pada saat normal, bukan dengan menggunakan new normal untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang kita khawatirkan terjadi. Dengan alasan itu, kami mohon kepada para orang tua santri dan juga para santri bisa memakluminya. Serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan perlindungan kepada kita semuanya, dan antum juga, ayah dan ibu serta para santri tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumahnya masing-masing. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Demikian yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti dalam laporan tentang hasil belajar para santri yang akan diumumkan oleh seluruh wali kelas bisa diketahui oleh orang tua dan para santrinya. Dan jika ingin mendapatkan informasi yang lebih detail, silakan hubungi wali kelasnya masing-masing dengan melalui handphone atau telepon nomor Ustadz Yunus Abdul Hakim. Syukran, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa perbaiki amal kita, menambah perbekalan kita sebelum malaikat maut menjemput kita. Para orang tua santri dan juga para santri yang insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini tadi sudah disampaikan oleh Mudirul Am, kami akan mengumumkan tentang kenaikan kelas dari mulai kelas tahfidzul Quran kelas 7 dan juga kelas 8. Pertama, sekali lagi kami ingin mengucapkan banyak terima kasih, jazakumullah khairan, kepada para orang tua santri yang selama para santri belajar di rumah telah bekerja sama dengan baik, telah membimbing, mengarahkan anak-anaknya dengan baik, sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pesantren, baik tugas-tugas kepesantrenan atau juga mata pelajaran yang disampaikan oleh para asatidz. Mudah-mudahan
bimbingan para orang tua pada para santrinya, itu dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan, sebagai amal saleh, sebagai amalan taqabbalan. Yang kedua, kami ingin menyampaikan kepada para santri yang selama belajar di rumah, kami yakin antum semua adalah santri-santri yang baik, santri-santri yang siap mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari di pesantren. Kami berharap antum semua bisa beristiqomah, baik besok mulai libur sampai nanti masuk lagi dimulai tahun ajaran baru. Mudah-mudahan antum semua tetap istiqomah melaksanakan amal soleh, tetap semangat dalam belajar, walaupun antum semua tidak dibimbing secara langsung oleh para asatid, oleh para murabi-murabiyah, tetapi sungguhnya ada guru di rumah antum semua, yaitu para orang tua kamu. Oleh karena itu, gunakan kesempatan yang langka ini, ya, yang selama kamu di pesantren, kamu rindu dengan orang tuamu, gunakan kesempatan bersama orang tuamu untuk terus berbuat baik kepada mereka. InsyaAllah, ketika kamu berbuat baik kepada mereka dan orang tuamu ridho padamu, InsyaAllah kebaikan-kebaikan yang didoakan oleh orang tuamu dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya menyampaikan untuk ke depan dalam kondisi belum memungkinkan untuk belajar tatap muka di pondok pesantren, jika pembelajaran di rumah yang telah lalu, para asatid hanya memberikan tugas-tugas yang disampaikan oleh murabi, tidak melaksanakan pembelajaran secara langsung. InsyaAllah di tahun ajaran baru akan lebih ditingkatkan lagi, yaitu para asatid akan secara langsung melaksanakan pembelajaran baik secara virtual, baik melalui Zoom meeting ataupun Google Meeting. Ya, mudah-mudahan antum semua nanti pada waktunya bisa mengikutinya, dan juga telah ada pengalaman selama beberapa hari antum semua mengikutinya. Mudah-mudahan sekali lagi antum tetap semangat dalam belajar, tetap istiqomah dalam amal soleh, menjadi santri-santri yang terbaik, santri-santri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang ingin saya sampaikan. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih bisa bertatap muka walaupun via video. Kita belum bisa bertemu secara langsung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mempertemukan kita sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung, bisa bersalaman, bisa bersilaturahim secara langsung. Para Bapak dan Ibu yang kami hormati, juga para santri yang kami cintai, juga kami rindukan. Sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Mudir
Sanawiyah juga Mudir Am, bahwa di tahun ini sungguh sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana ketika tiba waktunya pembagian rapot, kita langsung serah terima. Tetapi untuk di tahun ini Allah Subhanahu wa taala menguji kita semua dengan cobaan virus corona, sehingga menyebabkan kita tidak bisa secara langsung serah terima rapot, ya. Tetapi tidak mengurangi rasa hormat juga keseriusan. Insya Allah mudah-mudahan walaupun diumumkan secara virtual, mudah-mudahan yang paling terpenting adalah bahwa ilmu yang telah didapat oleh para santri selama di Pondok Pesantren Al-Firdaus menambah juga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para santri yang kami cintai, insya Allah saya akan mengumumkan atau menyampaikan terkait dengan target-target hafalan, yaitu hafalan tahfizul Quran yang menjadi salah satu syarat untuk menerima rapot, juga menerima ijazah bagi kelas 9. Nah, berdasarkan kemarin laporan atau ujian muhadharah tahfidz yang dilaksanakan selama bulan Ramadan kemarin, alhamdulillah pada umumnya seluruh tingkat dari mulai tingkat tajhiziyah, kemudian kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 semuanya alhamdulillah mencapai target. Kelas tajhiziyah alhamdulillah hampir keseluruhan mencapai target 4 juz. Kemudian juga kelas 7 semua alhamdulillah mencapai target 2 juz. Walaupun ada satu orang yang belum bisa menuntaskan karena memang mungkin sakit atau terkendala ya dengan fasilitas. Kemudian juga kelas 8 juga sama, alhamdulillah secara keseluruhan sudah bisa menghatamkan 4 juz. Kemudian kelas 9 juga alhamdulillah pada umumnya mereka sudah khatam ya 6 juz. Nah, berarti antum semua bisa menerima ijazah untuk kelas 9, juga untuk kelas tajhiziyah dan kelas 7, 8 alhamdulillah antum juga semua bisa menerima rapot. Mudah-mudahan para santri ya, ilmu yang antum dapat semua tadi disampaikan yang paling pokok adalah bisa bertambahnya ilmu, bertambah pula rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya untuk para santri setelah diumumkannya kenaikan kelas dari mulai tingkat tajhiziyah yang sebentar lagi antum akan duduk di kelas 7. Kelas 7 akan duduk di kelas 8, kelas 8 juga akan duduk di kelas 9 ya. Nah, perlu diketahui selama nanti libur kurang lebih 23 hari antum nanti tidak ada aktivitas belajar pengawasan secara langsung yang diawasi oleh para asatidz dan para murabbi-murabiyah. Nah, ini pun tolong diperhatikan terkait dengan kegiatan ya yang harus dilaksanakan di rumah masing-masing. Ya, di antaranya kami amanat wasiat selama kurang lebih 23 hari tolong kegiatan yang sudah biasa dilaksanakan ya di pondok pesantren atau wujud pengamalan ilmu yang dimiliki oleh para santri semuanya
ya, bahkan kita takut tergolong kepada orang-orang yang rugi. Ilmu sudah dapat, ya, bahkan antum semua sudah hafal Al-Quran, ya. Ada bahkan kalau melihat dari laporan ujian tahfidzul Quran, ada yang kelas 7 ada yang sudah mencapai 8 juz, ya, alhamdulillah. Kemudian kelas 8 juga ada yang 9 juz. Kemudian juga kelas 9, ya, ada yang sudah mencapai 14 juz. Nah, mari, ya, kita amalkan ilmu-ilmu yang telah didapat di pondok pesantren. Nah, paling tidak kerangkanya kami sudah buat, kami sudah sampaikan kepada antum semua bahwa selama di rumah mari kita indahkan M2T, ya, murojaah atau membaca, ya, gemar membaca, artinya thalabul ilmi. Kemudian tadarus Al-Quran, jangan pernah berhenti. Kemudian juga tahfidzul Quran, yaitu target atau ziyadah, ya. Ini adalah hakikat pemuda, ya. Hakikat pemuda itu kata Imam Syafi'i, hakikat pemuda itu adalah ilmu dan takwa, ya. Jadi M2T ini adalah wujud daripada ilmu kita, ya, wujud daripada ilmu yang sudah didapat oleh kita. Kemudian kita pun sudah memiliki kerangka dasar bagaimana cara pengamalan ilmu. Makanya para santri nanti selama libur, ya, tolong lestarikan ketepatan waktu dalam SD 2T2I, ya. Tepat waktu dalam sholat, tepat waktu dalam belajar, ya, murojaah, meluangkan waktu untuk membaca buku. Kemudian juga tandif artinya bersih-bersih, bisa diartikan juga ini adalah membantu wujud daripada berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian juga tanawul, ada tanawul asya, tanawul ghoda, itu pun wujud daripada kita menjaga daya tahan imun tubuh kita. Artinya bukan hanya kita sholat saja, bukan hanya kita thalabul ilmi saja, tapi perhatikan juga kesehatan. Bahkan lestarikan 2I, yaitu istihmam, mandi. Ya, jadilah seorang muslim, jadilah seorang mukmin yang bersih, ya, sehat, cantik, tampan, ya. Dan I yang kedua adalah istirahat. Jadi jangan diabaikan juga istirahat siangnya, qailulah, juga jangan diabaikan juga istirahat malamnya. Tidur lebih awal juga bangun tidur, bahkan meluangkan waktu untuk sholat malam. Nah, para santri mohon dengan sangat ini kegiatan nanti yang harus dilaksanakan sepanjang libur, wujud daripada rasa takut kita tergolong kepada orang-orang yang rugi. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Nah, kalimat amilu M2T, SD, 2T2I ini adalah wujud daripada amanu dan amilu. Nah, mudah-mudahan hafalan Qur'annya, ilmunya bisa bermanfaat jika antum semua melestarikan yang tadi M2T dan SD 2T2I. Nah, yang selanjutnya bagi kelas 7 yang baru, ya, atau kelas tahfidzul Quran, kelas tajiziyah, juga bisa dari mulai sekarang dimulai, ya, untuk membuka-buka Al-Qur'annya, ya, juga bisa melihat beberapa cuplikan video, ya, di YouTube supaya mengetahui bagaimana kegiatan-kegiatan di pondok kami dari mulai kegiatan pagi sampai pagi lagi, sehingga para santri yang baru masuk dari tingkat tajiziyah ataupun kelas 7 yang baru bisa tergambar bagaimana kegiatan kami yang ada di pondok pesantren. Bahkan ada khusus video untuk kegiatan harian santri. Nah, boleh dicoba selama libur di rumah, disuasanakan seperti di pondok kami, mulai bangun jam berapa, kemudian baca Quran jam berapa, sholat berjamaah dan sebagainya. Coba dimulai, terutama mungkin
perlu kerjasama juga dengan para orang tua. Tolong difokuskan di bacaan Al-Quran, karena nanti putra dan putri ibu ketika masuk mereka akan menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan ketika masuk mereka sudah punya bekal beberapa juz yang dihafal. Para santri Rijal Qo dan Ummahatul Qo yang kami cintai, juga para orang tua, mudah-mudahan walaupun dalam kondisi seperti ini, ya kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, dan mudah-mudahan segera kita bisa bertemu secara langsung. Para ibu dan bapak yang kami hormati, juga para santri, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.